Lenyapnya kerajaan Pajajaran atau tilemnya kerajaan Pajajaran tidak jauh juga dari campur tangan Sang Maung Bodas. Di kawasan Cisarua, Puncak Ciberem, ada satu kisah atau tokoh yang sangat pasti masyarakat Cisarua sudah sangat mengenalnya, yaitu sejarah mengenai tentang perjalanan yang sangat terkuat di tanah Sunda. Sehingga tak lain dan tak heran, seorang raja yang berhasil mengalahkan siluman yang sangat kuat di tanah Pasundan ini menjadi sangat terkenal di kalangan para siluman yang lain. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, kembali kali ini Lemirah akan mengajak sahabat Lemirah di rumah untuk sama-sama membahas tentang sosok penjaga Prabu Siliwangi yang sudah sangat terkenal, yaitu sosok Maung Bodas. Tapi sebelum ke cerita, bagi sahabat Lemirah yang ingin membagikan pengalaman misteri kepada kami, silahkan kirimkan pengalaman misteri Lemirah atau DM kami di Instagram di @lemirah_official. Baik sahabat Lemirah dimanapun berada, inilah kisah Maung Bodas. Baik, seperti yang sahabat Lemirah sudah ketahui, sosok Maung Bodas ini sudah sangat terkenal sekali di kalangan orang Sunda, teman-teman. Pertama, kami ingin menceritakan tentang bagaimana sih kisah Maung Bodas atau sosok Maung Bodas ini bisa sebegitu terkenalnya. Karena yang pertama yang membuat sosok Maung Bodas ini sangat begitu terkenal adalah bagaimana dirinya mengabdikan diri untuk menjaga salah satu tokoh di Tatar Pasundan yang begitu terkenal, seorang raja yang sangat digdaya di daerah Sunda, yaitu tak lain dan tak bukan yaitu Prabu Siliwangi. Kisah ini bermula saat pertama kali pertemuan Prabu Siliwangi dengan sosok Maung Bodas. Pertemuan ini terjadi pada saat Prabu Siliwangi melakukan sebuah perjalanan dan Prabu Siliwangi pada saat itu sedang beristirahat di sebuah curug yang bernama Curug Sawer. Pada saat itu Prabu Siliwangi diganggu oleh sekawanan harimau siluman, dan karena Prabu Siliwangi sangat sakti sekali, teman-teman, sampai akhirnya terjadilah di situ sebuah pertempuran antara Prabu Siliwangi dengan sekawanan harimau siluman. Tidak berlangsung lama, Prabu Siliwangi akhirnya bisa mengalahkan sekawanan harimau itu, sampai akhirnya tibalah turun sosok raja dari siluman harimau tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah Maung Bodas. Sampai akhirnya kembali terjadi pertempuran antara sang raja digdaya Prabu Siliwangi dengan raja siluman yaitu Maung Bodas. Di curug tersebut terjadi sebuah pertempuran dan sampai akhirnya Prabu Siliwangi berhasil mengalahkan raja siluman tersebut yaitu Sang Maung Bodas. Perlu sahabat Lemirah tahu, sosok Maung Bodas ini merupakan raja siluman yang mungkin dikatakan yang sangat terkuat di tanah Sunda. Sehingga tak lain dan tak heran, seorang raja yang berhasil mengalahkan siluman yang sangat kuat di tanah Pasundan ini menjadi sangat terkenal di kalangan para siluman yang lain. Untuk itu tak heran di mana di tanah Sunda ini tiap ada tempat keramat, benda pusaka, kisah-kisah sejarah yang selalu berhubungan dengan harimau. Kembali ke pertarungan, sekalahnya Maung Bodas oleh Prabu Siliwangi itu tentunya menjadikan sebuah hubungan antara Prabu Siliwangi dengan sosok harimau putih tersebut. Harimau tersebut mengabdikan diri kepada sang Prabu Siliwangi. Bahkan dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Swasit menyebutkan bahwa bila mana Prabu Siliwangi ingin memanggil sosok harimau putih itu melalui sebuah media atau alat yang pasti sahabat Lemirah sudah tahu, yaitu kujang. Bahkan menghilangnya kerajaan Pajajaran, lenyapnya kerajaan Pajajaran atau tilemnya kerajaan Pajajaran itu tidak jauh juga dari campur tangan Sang Maung Bodas, yang konon menurut kitab Swasit, Maung Bodas itu membantu proses hilangnya kerajaan Pajajaran. Nah, perlu sahabat Lemirah tahu, untuk sosok harimau Bodas atau Maung Bodas ini ukurannya tidak seperti harimau biasa, teman-teman.
Jadi sosok atau ukuran harimau putih atau sang maung bodas ini banyak sekali memperlihatkan wujudnya kepada setiap orang yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan setiap orang yang melihat harimau putih ini atau sosok maung bodas ini ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Gede ya, enggak seperti harimau pada umumnya. Namanya raja harimau ya, pasti sudah kebayang sosok sang raja akan jauh lebih gagah daripada harimau-harimau biasa atau harimau siluman lainnya. Oke lanjut, kisah lain di tanah Sunda itu selalu tidak jauh dengan kisah-kisah sosok harimau atau maung teman-teman. Seperti contoh, di kawasan Cisarua, Puncak Ciberem ada satu kisah atau tokoh yang sangat pasti masyarakat Cisarua sudah sangat mengenalnya, yaitu sejarah mengenai tentang perjalanan Mbah Tubagus Andung. Saya akan menceritakan tentang sejarah Mbah Tubagus Andung yang pada saat itu beliau sedang melakukan tirakat di sebuah curug yang bernama Curug Jaksa. Di situ Mbah Tubagus Andung pada saat melakukan tirakat diganggu oleh sekawanan harimau pula teman-teman. Hampir sama dengan kisahnya seperti kisah Sang Prabu Siliwangi. Tak aneh dan tak wajar karena kisah ini yang pertama masih ada di tanah Sunda dan yang kedua ini kisahnya orang Sunda. Seperti yang tadi saya sebutkan, kisah karuhun orang Sunda itu tidak akan lepas dan tidak akan jauh dari kisah maung atau harimau. Lanjut ke cerita. Pada saat itu, Mbah Tubagus Andung sedang melakukan tirakat di Curug Jaksa diganggu oleh sekawanan harimau. Dan sudah pasti harimau ini bukan harimau biasa. Pada saat tersebut, harimau sudah berusaha mengganggu atau menerkam Mbah Tubagus Andung. Tapi dengan kesaktiannya, Mbah Tubagus Andung dengan cepat mengambil batu kerikil. Kalau dalam bahasa Sunda dikolomoh ya, diemut batu itu sampai akhirnya ditimpakan kepada harimau dan kawanan harimau itu lari tunggang langgang teman-teman. Kembali ya, ini ada sebuah pertemuan antara harimau dan manusia di sebuah curug. Kisah berikutnya berasal dari masih kawasan Megamendung teman-teman. Di sini ada sesepuh yang bernama Mama Aliam atau Tubagus Mama Haji Aliam ya teman-teman. Di kisah ini pun diceritakan ada sebuah pertemuan antara Mama Aliam dengan sosok Macan Kumbang. Lagi-lagi kisah dengan sosok harimau. Yang pada saat itu Macan Kumbang tersebut sedang dalam keadaan terjebak oleh seekor kerang kakinya. Sampai akhirnya ditolong dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, sang maung kumbang itu mengabdikan diri kepada Mama Haji Aliam. Kembali kisah antara pengabdian Raja Harimau dengan manusia yang sangat sakti. Yang konon sampai saat ini harimau atau macan kumbang yang telah ditolong itu masih tetap setia menjaga kampung yang berada di kawasan Megamendung itu. Dan masyarakat sekitar menyebut sosok harimau kumbang tersebut dengan sebutan si Kalung. Karena ada sebuah ciri yang ada di maung kumbang atau macan kumbang tersebut, yaitu sosok macan kumbang ini selain besar atau gede, sosok macan kumbang ini juga mengenakan kalung. Dan menurut warga sekitar, bila mana terdengar bunyi gemericik kalung, pasti warga sekitar Megamendung tersebut sudah tidak aneh. Itu adalah suara gemericik kalung dari sang macan kumbang. Yang konon, menurut warga sekitar, bila mana kemunculan suara gemericik kalung dari sosok macan kumbang tersebut, itu merupakan sebuah pertanda bahwa esok hari akan terjadi sesuatu hal. Mungkin itu adalah salah satu ciri bahwa sang macan kumbang masih terus mengabdikan diri dan menunaikan tugasnya sebagai seorang penjaga. Kembali lagi kisah tanah Sunda. Nah itu dia sahabat Lemirah dimanapun berada. Jadi kembali sosok harimau atau maung mungkin bisa dikatakan sampai kapanpun akan menjadi lambang kejayaan dan lambang kebanggaan masyarakat Sunda. Seperti leluhur masyarakat Sunda, yaitu Sang Prabu Siliwangi yang sangat terkenal dan tersohor di kalangan masyarakat Sunda. Jadi kembali lagi, selain sebagai bentuk penghormatan, lambang harimau akan selalu dijadikan lambang kebanggaan masyarakat Sunda. Baik sahabat Lemirah, itu saja untuk video kita kali ini. Bagi sahabat Lemirah yang mempunyai masukan atau saran, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Yang menyukai video ini, tekan langsung tombol like-nya. Itu saja, saya Ferdi. Di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah.